sebagai pemenang. Di awal bakal banyak orang yang optimis, teman-teman. Tapi yang akan sampai ke garis finish, ini hanya mereka yang konsisten. Dan Charlie sangat terinspirasi dari Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, yang pernah bilang kurang lebih begini. Setidaknya ini mengubah pola pikir Charlie tentang berubah dan dirubah. Atau Margaret Thatcher kurang lebih begini. What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan dengan teman-teman. Kalau dia bentuknya online, maka siap-siap dia akan viral. Perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan, karena ketika itu diulang-ulang terus, maka dia akan jadi pilihan sikap, akan jadi tindakan, dia akan jadi action. Perhatikan pilihan sikap kita, tindakan kita, action kita, karena kalau terus kita ulang dari pagi sampai malam lagi, maka ini akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, terus yang diulang secara konsisten, maka sama, prosesnya akan membentuk karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi. Urusan kun fayakun, ini urusan yang maha kuasa. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Kita usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau kita udah ujuk-ujuk udah bilang, ya udahlah itu nanti gimana takdirnya aja berbicara. Ini udah ketahuan, ini manusia realistis, dia yang dibentuk lingkungan. Bukan dia membentuk lingkungan. Dan kalau memang awal mulanya adalah dari mindset, maka pertanyaannya adalah selama ini mindset kita dibentuk, di-feeding, diberi nutrisi kira-kira dengan makanan yang kayak gimana, teman-teman? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kita lah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang optimis, maka kita lah orang optimis ke depan. Kita bergaul dengan 5 orang yang berpikirnya menjadi pemimpin, yang senang untuk berkompetisi dalam hal yang baik, senang untuk silahkan membantu kawan-kawannya, maka kita lah orang yang seperti itu yang ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang kawan kita yang suka menyalahkan keadaan, ya kita lah orang yang ke-6. Untuk itu yuk kita tanyakan dari diri kita sendiri, kira-kira selama ini kita dilingkupi oleh kawan-kawan yang kayak gimana. Dan pada akhirnya, kalau ada 2 hal yang paling bisa kita atur dalam diri, kalau ada 2 hal yang paling bisa kita atur sebagai manusia, ini justru hanya ada pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah pikiran kita, yang kedua adalah pilihan sikap kita. Untuk itu mulai tanyakan dari sekarang, kira-kira target kita ke depan ini mau jadi leader atau mau jadi follower? Kira-kira mau jadi yang the winner atau pemenang atau justru pecundang? Kita mau jadi aktor atau pemain atau mau jadi penonton? Karena pada akhirnya teman-teman saat kita bicara perkembangan zaman, perkembangan teknologi, Internet of Things, maka kita anak muda adalah objeknya, kita anak muda adalah subjeknya. Udah cukup anak muda terus-terusan jadi objek, ini waktunya kita mulai melihat diri kita sebagai subjek. Udah cukup kita terus-terusan jadi penonton, ini waktunya kita mempersiapkan diri kita untuk jadi pemain. Karena sejarah nggak pernah mencatat para penonton, teman-teman. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan hasil pertandingan juga nggak akan pernah bisa diubah saat kita hanya jadi penonton. Hasil pertandingan hanya bisa diubah saat kita jadi pemain. Tentu di bidang, di wilayah yang memang kita kuasai dan kita senangi. Untuk itu, ayo kita pastikan setidaknya kita bisa menguasai diri kita sendiri, ego kita sendiri, miliki leadership minimal untuk diri kita sendiri, yaitu self-leadership. Kemampuan kita untuk mengelola apa yang kita pikirkan, mengelola pilihan-pilihan sikap kita yang tidak selalu tergantung pada mood, yang tidak selalu tergantung pada ego. Karena kalau kita dikendalikan ego, maka otomatis akan sangat mudah bagi kita untuk naik turun semangatnya. Kita yang harus kendalikan situasi dan kondisi, teman-teman. Bukan kita yang dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Dan pada akhirnya,
self leadership ini mau nggak mau jadi skill yang harus kita kuasai di masa-masa sekarang. Karena kalau enggak, ya kita yang akan dikendalikan oleh kondisi di mana kita semua sekarang serba cepat, informasi begitu cepat untuk kita dapatkan. Dan di masa-masa kayak begini, ayo kita pastikan kita menjadi manusia yang produktif, bukan manusia yang sibuk, sekedar sibuk. Ada perbedaan yang sangat jauh nih, teman-teman, ternyata antara orang yang produktif dan orang-orang yang sibuk. Dulu di awal-awal sekitar 10 tahun yang lalu, awal-awal kuliah, saya harus akui dengan berat hati, saya adalah manusia yang sibuk. Dan kenapa saya ingin sampaikan ini sebagai bagian akhir, Sally berharap teman-teman tidak mengulangi kesalahan Sally. Dulu Sally adalah manusia yang sibuk. Dan Sally akhirnya ditegur oleh salah seorang mentor kala itu. Share, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya Sally tidak terima dibilang sibuk. Namanya anak muda, egonya masih tinggi, masih besar, gak begitu suka dikritik. Gak terima dibilang sibuk, sampai akhirnya ditantang dengan 4 pertanyaan. Dan Sally nggak bisa jawab pertanyaan itu, teman-teman. Akhirnya Sally harus terima bahwa kala itu Sally adalah manusia yang sibuk dan off dari semua kegiatan selama 6 bulan. Berpikir lebih ke inward, ke dalam diri sendiri. Betul kali ya, jangan-jangan saya adalah manusia yang sibuk dan mencoba menjawab 4 pertanyaan ini. Manusia yang produktif, ini mereka selalu punya goal, teman-teman. Mengerjakan sesuatu jelas targetnya apa. Dan fokus mengerjakan apa yang mereka kerjakan sampai mereka tiba di goal itu. Yang dilakukan semua mengarah pada goal yang udah ditetapkan dari awal. Manusia-manusia produktif menurut James Clear, they always start from the end. Mereka selalu mulai dari akhir, mencoba sesuatu, targetnya kemana, ikut organisasi kira-kira ini visinya apa, dan menjadi manusia yang produktif. Setidaknya ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan? Teman-teman ini adalah siapa di masa depan? Dan yang namanya masa depan, 10 menit lagi adalah masa depan. 5 menit lagi juga masa depan, besok juga adalah masa depan. Minimal menjawab pertanyaan pertama dengan smart goal setting. Harus spesifik, harus terukur. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi, Kak Sally. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa, dan kayak gimana cara ngukur bahwa kita adalah manusia yang lebih baik lagi. Di masa depan kita pengen jadi content creator yang terkenal. Pertanyaannya content creator dalam bidang apa, dan bagaimana mengukur bahwa kita adalah content creator yang sukses. Ayo mulai dari sekarang, teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita sering ngebanding-bandingin diri dengan orang karena kita nggak punya alat ukur untuk diri kita sendiri. Hanya achievable, kira-kira dengan resources yang kita punya, target itu bakal bisa kita achieve nggak ya? Akhirnya realistik. Bukan jadi manusia yang realistis, tapi ayo kita baca lingkungan sekitar. Kira-kira strategi apa yang paling tepat untuk kita gunakan? Untuk urusan goal ini harus saklek. Untuk urusan cara, ini kita harus fleksibel. Kayaknya timely, kasih batasan waktu. Setelah bagian ini selesai, jangan selesai dulu, temukan motivasinya. Alasan kenapa penting bagi kita untuk sampai pada target itu. Temukan grand design why, kenapa itu target harus kita capai, dan alasan ini bisa jadi beda-beda. Setelah bagian ini selesai, masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, siapa teman-teman sekarang? Teman-teman, siapa kita sekarang, ini menjadi pertanyaan paling penting untuk kita jawab. Karena bisa jadi starting point kita berbeda. Mungkin targetnya sama-sama mau ke Eropa, tapi bisa jadi starting point-nya berbeda. Sama-sama kita mau ke Jepang, tapi yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya, kira-kira rutenya sama nggak? Jelas akan berbeda. Segera tanya siapa teman-teman sekarang. Jawab pertanyaan ini dengan bertanya kelebihan kita kira-kira apa ya? Kekurangan kita apa? Opportunity yang tersedia ke depan apa? Dan kira-kira tantangannya apa? Tahu kelebihan, ini bukan untuk sombong. Tahu kelebihan agar kita segera fokus memaksimalkan apa kelebihan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kita. Tahu kekurangan bukan untuk insecure, tapi untuk segera mencari kawan untuk berkolaborasi. Karena pada akhirnya kita nggak bisa mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat. Ukur kemampuan ikan ya dari cara kecepatan dia berenang. Kita nggak bisa mengukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api. Ukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan pesawat. Dan dengan teman-teman tahu kelebihan dan kekurangan, potensi teman-teman apa, otomatis
teman-teman punya self-awareness. Nggak ada orang sukses yang nggak punya self-awareness. Orang sukses pasti tahu potensinya apa. Dan kita semua yang hadir di sini, teman-teman, manusia ini, kita semua, ini adalah masterpiece. Dan ayo kita pastikan, sebagai masterpiece yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kita buang semua hal yang tidak mendukung diri kita menjadi versi terbaiknya kita. Setelah bagian ini selesai, pertanyaan ketiga adalah how, bagaimana. Target kita di sini, sekarang kita di sini, segera cek kira-kira skill set apa aja yang perlu kita pelajari, pecah target tahunan jadi bulanan, bulanan mingguan, mingguan harian, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan itu namanya produktif. Bukan sibuk, sekedar sibuk. Setelah bagian ini selesai, masuk ke pertanyaan terakhir, kira-kira nih, ke depan kita pengen ninggalin apa ya untuk generasi selanjutnya? Karena kita tadi sempat bahas di awal, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Saya izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar makan, main, bersenang-senang, bekerja, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini, hati untuk berempati. Yuk kita kolaborasikan keduanya dan siap-siap gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Kalau 4 hal tadi bisa kita jawab, maka nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada jangan-jangan langkah kitanya yang terlalu pendek. Nggak ada visi yang terlalu besar, ini nggak ada teman-teman. Yang ada jangan-jangan selama ini misi kita yang terlalu kecil. Ayo panjangkan langkah kita, besarkan misi kita, nikmati prosesnya, rasakan pedihnya. Itu justru sekarang. Karena nggak ada proses penempaan yang enak, itu nggak ada teman-teman. Proses penempaan itu pasti nggak enak. Besi baru bisa jadi pedang, ini harus dipanasin dulu di atas 100 derajat Celcius, dipukul-pukul, dipanasin lagi, baru mulai diasah, dipanasin lagi, baru mulai dibentuk, dipanasin lagi, mulai diamplas, panasin lagi, baru dia bisa jadi pedang yang siap diajak untuk berperang. Berlian dan arang keduanya sama-sama terbuat dari senyawa karbon, tapi yang satu harganya miliaran, ratusan juta, yang satu arang. Teman-teman tahu cari arang di mana? Padahal sumbernya sama-sama dari karbon. Kenapa bisa berbeda? Karena satunya ditempa, yang satunya dibiarin aja begitu aja. Jangan mau melewatkan masa-masa emas teman-teman sekarang, hanya sekedar melewati. Tapi pastikan kita melewati masa-masa ini berupaya push the limit. Berikan yang terbaik agar kita juga mendapatkan yang terbaik. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapetin, maka lakukan sesuatu yang juga belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil yang juga di atas rata-rata. Terakhir, Shirley tutup, masa depan itu nggak pasti. Shirley sepakat, the future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti, teman-teman. Justru nggak seru kalau masa depan kita udah pasti, kita udah tahu nanti kita akhirnya profesi kita apa, kita akan lulus nanti kira-kira akan lanjut SMA-nya kemana, nggak akan seru, teman-teman. Masa depan itu udah pasti. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan kakak kita, bukan paman kita, bukan adik kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Untuk itu, ayo kita mulai desain dari sekarang. Karena kitalah yang akan melihat bagaimana diri kita di masa depan, dan kita yang paling bertanggung jawab atasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang baik, silahkan diambil. Kalau tidak baik, ditinggalkan aja bersama Shirley. Saya nggak tahu nih apakah ada waktu untuk kita berdiskusi. Shirley serahkan dulu ke moderator. Silahkan.